Aku pura-pura tak tahu jika suamiku diam-diam menggugat cerai ke pengadilan, demi bisa menikahi wanita idamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Samarinda, Madiun, Tasikmalaya dan Bali, bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kuala Lumpur dan Taiwan. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita lanjut ke ceritanya. Perempuan bernama Laras, 30 tahun, dijodohkan dengan Raka, anak dari sahabat ayahnya. Raka tak mencintainya karena dia telah lama menyimpan cinta pada wanita lain, Vina, mantan kekasihnya yang dulunya meninggalkannya demi pria kaya. Kini Vina kembali, dan Raka ingin bercerai diam-diam dari Laras. Tapi Laras tahu, dan ia memilih pura-pura tak tahu, menyusun kekuatannya diam-diam. Malam itu, langit dihiasi bintang seolah ikut merayakan sebuah pernikahan yang tampak sempurna dari luar. Gedung megah yang penuh dengan lampu gantung kristal masih menyisakan jejak perayaan. Bunga-bunga mawar putih yang belum layu, kursi tamu yang sudah kosong, dan gaun pengantin Laras yang masih utuh menempel di tubuhnya, indah namun dingin. Laras duduk di sisi ranjang dengan harapan yang menggantung di matanya. Dandanannya masih lengkap, make-up yang sudah sedikit luntur karena letih. Namun matanya tetap bercahaya oleh satu harapan, bahwa malam ini, Raka, suaminya yang kini sah di mata agama dan negara, akan membuka sedikit ruang dalam hatinya. Hanya sedikit saja. Laras tidak meminta banyak. Ia hanya ingin dicintai. Namun sejak mereka masuk ke kamar itu, Raka tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya melepaskan jasnya, menggantungnya dengan kaku di balik pintu, lalu duduk di kursi dekat jendela, memandangi gelap malam dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan, kosong, jauh, asing. Dengan langkah perlahan, Laras mendekat. Ia duduk di sampingnya, mencoba mencairkan suasana dengan senyum hangat dan nada suara yang lembut. "Raka," bisiknya pelan, seolah takut suaranya akan mengganggu keheningan yang tebal di antara mereka. "Kamu capek, ya? Hari ini panjang sekali. Aku juga masih gak percaya kita sekarang suami istri." Tak ada respons. Laras menarik napas, lalu mencoba menyentuh tangan Raka yang bertumpu di pahanya. Sentuhan itu ringan, penuh keraguan, tapi juga berisi harap. Namun tubuh Raka kaku. Ia menoleh dengan ekspresi datar, menatap Laras sejenak, lalu berdiri. "Aku mandi dulu," katanya singkat, lalu berjalan menuju kamar mandi tanpa menunggu respons. Laras terdiam. Sekujur tubuhnya membeku. Ada getaran yang aneh di dada, bukan rasa malu, bukan gugup, melainkan semacam penolakan halus yang tak disuarakan dengan kata, tapi terasa kuat lewat tindakan. Beberapa saat kemudian, Raka keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang dan wajah yang masih dingin. Ia tidak berkata apa-apa saat melihat Laras duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Laras memberanikan diri. Ia berdiri, lalu mendekat. Ia ingin menghapus jarak. Ia ingin merasa tidak sendirian di malam yang seharusnya menjadi malam penuh kehangatan itu. "Raka, boleh aku peluk kamu?" Suaranya lirih, nyaris seperti gumaman. Raka menatapnya. Matanya tajam, tapi tidak menyakitkan. Justru sebaliknya, terlalu datar untuk menimbulkan luka, tapi justru karena itu luka terasa lebih dalam. "Laras," Raka menghela napas panjang, lalu dengan nada dingin dan suara yang tidak bergetar sedikit pun, ia berkata, "Jangan berharap banyak dariku. Aku menikah bukan karena cinta.
Aku menikah karena orang tuaku memaksaku. Ini bukan pilihanku. Dunia Laras runtuh seketika. Suasana kamar yang tadi sunyi, kini berubah menjadi medan perang antara harapan dan kenyataan. Dadanya sesak, matanya memanas, dan napasnya tersendat. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan kemarahan, tidak juga dengan rasa bersalah. Justru karena diucapkan dengan begitu tenang, luka itu terasa lebih tajam, lebih menyakitkan. "Apa maksudmu?" Suara Laras bergetar, nyaris tak terdengar. "Aku nggak mencintaimu," ucap Raka, dengan kejujuran yang begitu kejam. "Aku bahkan tidak ingin pernikahan ini. Tapi aku tidak punya pilihan. Mereka memaksa. Dan aku hanya menurut." Laras menahan napas. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena cinta, tapi karena rasa sakit yang begitu pekat. Air matanya akhirnya jatuh, pelan, satu persatu, tanpa bisa ditahan. "Tapi aku mencintaimu, Raka," bisiknya, nyaris seperti doa yang memohon belas kasih. "Aku menikah karena aku percaya kita bisa membangun cinta, kalau kita mau mencoba." Raka mengalihkan pandangan. Ia tidak sanggup melihat air mata itu, atau mungkin ia tidak peduli. "Aku tidak akan menyakitimu, Laras. Tapi aku juga tidak bisa memberimu apa yang kamu harapkan. Jadi tolong, jangan menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang." Laras menggigit bibirnya. Air matanya makin deras, tapi ia tidak menangis keras. Ia hanya diam. Tapi dari diamnya itu, terasa jelas, ada luka yang baru saja ditanamkan dalam hatinya. Luka pertama dari pernikahan yang tanpa cinta. Malam itu, Laras tidur membelakangi Raka. Di ranjang yang sama, tapi terasa seperti dunia yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laras merasakan bagaimana rasanya menjadi istri, tanpa pernah menjadi kekasih. Hari-hari setelah malam pernikahan yang dingin itu berlalu seperti musim hujan yang tak kunjung reda. Laras mencoba bersikap kuat, membenamkan luka hatinya dalam rutinitas rumah tangga yang baru. Ia tetap menyiapkan sarapan setiap pagi, menyambut Raka dengan senyum meski balasannya hanya anggukan atau diam. Ia menanti, terus menanti, bahwa mungkin akan ada celah kecil yang terbuka. Tapi setiap harapan yang ia tanam, tumbuhnya hanya menjadi duri. Kini, sebulan sudah berlalu sejak hari mereka mengikat janji. Namun bagi Laras, pernikahan ini terasa lebih seperti kontrak diam-diam yang penuh batasan, bukan ikatan yang menghangatkan. Yang paling menyakitkan bukanlah dinginnya sikap Raka, tapi kebiasaan barunya. Sering pulang malam, bahkan kadang tak pulang sama sekali. Awalnya, Laras mencoba memahami. Ia tahu pekerjaan Raka di dunia perbankan bisa menyita waktu. Tapi belakangan, keterlambatan itu menjadi kebiasaan. Pulang lewat tengah malam, bahkan jam 2 atau 3 pagi, tanpa pesan, tanpa kabar, tanpa suara pintu yang menandakan kehadirannya. Pernah, 2 malam berturut-turut Raka tak pulang sama sekali. Dan saat Laras menelpon, ponselnya selalu tidak aktif. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Laras duduk sendiri di ruang tamu, dengan mata yang sembab karena lelah menahan rasa cemas. Jam dinding berdetak lambat seolah menyiksa batin. Televisi sudah mati sejak tadi, dan semua lampu dimatikan kecuali satu, di ruang tamu, sebagai tanda bahwa ada seseorang yang masih menunggu. Begitu suara mobil terdengar di halaman, tubuh Laras spontan berdiri. Ia bergegas membuka pintu sebelum Raka sempat mengeluarkan kunci. Pria itu melangkah masuk, tubuhnya rapi, aroma parfumnya masih segar, dan wajahnya tenang, nyaris tak bersalah. "Jam berapa ini, Raka?" Suara Laras pelan, tapi gemetar karena menahan emosi.
Aku khawatir. Kamu nggak kasih kabar sama sekali. Raka melemparkan kunci mobil ke atas meja, tanpa menoleh ke arah Laras. Ia berjalan lurus ke dalam rumah, melepas jam tangannya, dan menyalakan air ke wastafel untuk mencuci tangan. Seolah pertanyaan Laras hanya tiupan angin yang tak perlu didengar. Laras mengikuti, kali ini suaranya lebih tegas. Aku nggak minta banyak. Aku cuma ingin tahu kamu di mana. Kamu pulang jam 2 pagi, Raka. Dan kamu bahkan nggak. Cukup, Laras. Suara Raka tiba-tiba membentak, keras, membuat Laras terdiam seketika. Wajah pria itu berubah. Matanya menyala dengan kemarahan yang seolah sudah lama tertahan. Apa kamu pikir aku ini anak kecil yang harus laporan tiap jam? Harus bilang, aku di sini, aku di sana, setiap 5 menit, aku kerja. Aku lelah. Jangan perlakukan aku seperti pesuruh. Laras tertegun. Dadanya naik turun karena emosi yang tak bisa lagi disimpan. Tapi ia menahan air mata, menolak untuk menangis di hadapan suami yang bahkan tak peduli akan perasaannya. Aku nggak pernah minta kamu ngabarin tiap jam, ujarnya pelan, tapi penuh tekanan. Aku cuma istrimu, Raka. Istri yang berhak tahu kamu pulang atau enggak, hidup atau tidak. Apa itu salah? Raka menatapnya dengan tajam, lalu mendengus, sinis. Istri? Jangan jadikan status itu alasan untuk mengatur hidupku. Aku menikah karena orang tuaku. Jangan paksa aku hidup sesuai ekspektasimu. Ucapan itu seperti palu godam yang menghantam dada Laras untuk kedua kalinya. Raka berjalan pergi, meninggalkan Laras yang berdiri sendiri di dapur dengan tubuh lemas dan hati yang seperti dilubangi dari dalam. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipi yang dingin karena malam sudah terlalu larut. Ia tidak menangis karena dibentak, tapi karena ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Apa salahnya mencemaskan suami sendiri? Apa salahnya berharap sebuah kabar? Apa salahnya menjadi istri yang ingin dimengerti? Malam itu, Laras tidak tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi punggung Raka yang tertidur membelakanginya. Punggung yang dulu ia harap bisa menjadi sandaran, kini menjadi tembok dingin yang tak bisa ditembus oleh cinta. Dan di sanalah Laras belajar satu hal baru dalam rumah tangganya, bahwa kadang, yang paling menyakitkan bukanlah pertengkaran, tapi ketika kau merasa sendirian di hadapan orang yang kau sebut suami. Pagi itu rumah masih sunyi. Matahari belum tinggi, namun aroma nasi yang baru matang sudah memenuhi dapur. Laras, seperti biasa, bangun lebih awal dari suaminya. Ia menyiapkan sarapan lengkap, berharap kehangatan makanan bisa sedikit menghangatkan suasana rumah tangga mereka yang sejak awal selalu diselimuti kabut dingin. Ia menata meja dengan hati-hati. Nasi hangat, telur dadar gulung kesukaan Raka, sambal terasi, dan segelas air putih. Ia bahkan menyusun sendok dan garpu dengan presisi, seolah detail kecil itu bisa mengubah nasib rumah tangganya. Tapi pagi itu, ia lupa satu hal kecil, yang ternyata menjadi besar. Kopi hitam favorit Raka. Saat Raka turun dari kamar, langkah kakinya terdengar berat. Sorot matanya masih sayu, tapi penuh tekanan. Ia duduk tanpa banyak bicara, langsung meraih sendok. Baru satu suap masuk ke mulutnya, ia berhenti, menoleh ke meja, lalu mengernyit. Mana kopinya? Tanyanya datar, tapi nadanya sudah menyeratkan kemarahan yang ditekan. Laras tersentak kecil. Ia menepuk jidatnya pelan dan tersenyum kaku. Ya ampun, maaf aku lupa. Tadi aku pikir masih ada di rak. Ternyata habis. Aku mau beli nanti siang, ya? Raka meletakkan sendoknya dengan suara keras. Kedua matanya menatap tajam,
seolah ucapan Laras baru saja menghina harga dirinya. "Lupa?" Suaranya meninggi. "Itu aja tugasmu, Laras. Bikin sarapan, sediakan apa yang kubutuhkan." "Apa sesusah itu?" Laras mencoba menjelaskan. "Raka, aku udah nyiapin semuanya. Aku cuma..." "Braa." Tiba-tiba, Raka menyambar piring di depannya dan melemparkannya ke dinding. Piring itu pecah berkeping-keping, suara pecahannya memantul keras ke seluruh penjuru rumah. Laras menjerit pelan, spontan mundur beberapa langkah. Matanya membelalak, nafasnya tercekat. "Raka!" teriaknya nyaris tak percaya. Raka berdiri, wajahnya memerah, matanya membara. "Jangan jadi istri yang gagal, Laras. Aku sudah cukup muak hidup seperti ini. Setiap hari pulang ke rumah yang isinya hanya tatapan kosong dan kesalahan demi kesalahan." Laras menahan napas. Ia gemetar, namun berusaha tetap berdiri tegak. Air mata mulai menggenang, tapi ia tak mau menangis. Tidak sekarang. Tidak di hadapan pria yang terus menjadikannya pelampiasan. "Itu cuma kopi, Raka," ucapnya pelan, menahan getar di suaranya. "Kenapa kamu harus melempar piring?" Raka mendekat. Langkah kakinya keras, seperti ancaman yang bergerak. Ia berdiri tepat di depan Laras. Menunduk, suaranya rendah namun tajam seperti pisau. "Ini bukan soal kopi. Ini soal aku yang muak. Setiap melihat wajahmu, aku hanya ingat satu hal, bahwa aku dipaksa menikah dengan perempuan yang tidak kucinta. Dan setiap hari aku bangun, aku merasa terjebak dalam neraka yang bernama rumah." Kalimat itu menghantam hati Laras lebih keras dari pecahan piring yang berserakan di lantai. Ia terdiam. Mulutnya terbuka seolah ingin membalas. Tapi tak ada kata yang cukup untuk menyembuhkan luka yang dalam itu. "Aku bukan boneka untuk kamu maki sesuka hati," gumam Laras akhirnya, pelan, namun penuh luka. "Aku istrimu, Raka. Manusia, bukan tempat sampah emosimu." Raka tertawa, bukan karena lucu, tapi karena sinis. Ia mundur, mengangkat tangan dan berkata dingin, "Kalau kamu nggak tahan, silakan pergi. Aku nggak pernah memintamu bertahan." Dan ia pergi begitu saja, naik ke kamar, meninggalkan Laras dengan sisa-sisa sarapan, piring yang hancur, dan hatinya yang ikut remuk. Laras terduduk di lantai, memungut serpihan piring dengan tangan gemetar. Beberapa menggores jarinya, darah menetes. Tapi ia tidak peduli. Rasa sakit di hatinya jauh lebih tajam dari luka di kulit. Di benaknya, satu pertanyaan berputar-putar, sampai kapan ia harus bertahan dalam rumah yang tak pernah memberinya perlindungan? Hari itu cuaca mendung. Langit seperti menahan tangis. Sama seperti hati Laras yang sudah berminggu-minggu dibiarkan menggantung tanpa jawaban, tanpa pelukan, tanpa pengakuan cinta. Rumah mereka sunyi seperti biasa. Tapi hari itu, Laras merasa udara di dalam rumah jauh lebih dingin dari biasanya. Raka sudah pergi sejak pagi, katanya ada rapat dengan klien di luar kota. Tapi Laras tidak percaya lagi pada semua kata-kata itu. Kepercayaan di hatinya sudah koyak, seperti kain yang terlalu sering ditarik paksa. Sementara ia membersihkan kamar, menyapu sudut-sudut yang jarang tersentuh, matanya tiba-tiba tertuju pada laci meja kerja Raka, laci yang selama ini selalu terkunci. Tapi entah kenapa, hari ini tidak. Kuncinya tergantung begitu saja di lubang kunci. Seolah semesta sengaja membiarkannya terbuka, memberi celah kecil untuk sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tangan Laras gemetar saat menarik laci itu. Ia tahu ia bisa saja menemukan sesuatu yang akan menghancurkan hatinya lebih dalam. Tapi ia juga tahu,
Lebih baik luka karena kebenaran daripada terus hidup dalam ilusi yang menyesakan. Dan di sanalah ia melihatnya. Satu lembar surat dalam map bening. Surat resmi dari pengadilan agama. Surat pengantar gugatan cerai. Laras membeku. Suasana kamar tiba-tiba menjadi hening seperti kuburan. Jantungnya berdetak cepat, telapak tangannya berkeringat dingin. Ia menarik napas panjang, lalu membuka surat itu perlahan. Nama Raka tercantum sebagai penggugat. Sementara namanya sendiri, Laras Wulandari, tertulis sebagai tergugat. Mata Laras bergetar saat membaca kalimat-kalimat formal yang terasa seperti hantaman palu di dada. Dengan ini, penggugat menyampaikan permohonan cerai terhadap tergugat dikarenakan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Air mata Laras mengalir tanpa suara. Ia tidak menangis histeris, tidak meratap, tidak berteriak. Ia hanya diam, namun kesunyian itu jauh lebih memilukan. Ia menangis pelan, seperti hujan gerimis yang jatuh di sore sepi. Tubuhnya bersandar di sisi meja. Surat itu masih tergenggam erat di tangan. Bibirnya bergetar, berusaha menahan isak. Jadi ini akhirnya, bisiknya sendiri, hampir tak terdengar. Bahkan tanpa bicara, tanpa tanya, tanpa kesempatan. Namun yang mengejutkan bukan hanya isi suratnya, tapi waktu tanggalnya, sudah seminggu lalu. Artinya, Raka sudah mempersiapkan ini diam-diam. Mungkin sejak hari dia mulai melempar piring, sejak hari dia pulang malam, sejak hari dia tak lagi peduli kalau Laras menangis atau tidak. Laras menutup map itu perlahan. Ia menaruhnya kembali ke dalam laci. Ia mengunci laci itu dan tidak berkata apa-apa. Ia tidak akan menegur. Ia tidak akan menanyakan. Ia tidak akan menangis di hadapan Raka. Bukan lagi. Hari itu, Laras membuat keputusan diam-diam di dalam hatinya. Ia akan berpura-pura tidak tahu. Tapi mulai sekarang, ia akan mengawasi, merekam, menyimpan, mengumpulkan semua bukti. Setiap perbuatan kasar, setiap ucapan penuh amarah, setiap malam Raka tidak pulang, semuanya akan ia catat. Ia akan menjadi tenang di permukaan, tapi tajam di balik senyapnya. Karena Laras tahu, pernikahan ini tidak akan diselamatkan dengan cinta. Tapi harga dirinya, harus ia selamatkan dengan bukti. Dan di tengah tangisnya, sebuah ketegasan tumbuh diam-diam. Jika dia ingin mengusirku dengan diam, maka aku akan melawan dengan bukti. Aku akan membuat kepergianku, bukan sebagai perempuan kalah, tapi perempuan yang tahu kapan waktunya bangkit. Hari itu langit cerah, tapi hati Laras sedang gelap. Ia memutuskan keluar rumah untuk membeli beberapa bahan makanan. Baginya, berbaur dengan hiruk-pikuk kota sedikit lebih menenangkan dibanding menunggu dalam sepi rumah yang semakin terasa seperti ruang tahanan emosi. Di dalam mobil, ia menyetel lagu pelan. Suara lembut penyanyi perempuan itu mengalun, tapi pikiran Laras tak benar-benar mendengarkan. Ia melamun tentang surat gugatan yang masih tersimpan rapi di laci, tentang piring yang pernah dilemparkan ke dinding, tentang tatapan suaminya yang dingin, yang bahkan tak menyisakan ruang bagi kehangatan. Namun, tepat ketika mobilnya melambat di sebuah lampu merah kawasan pusat kota, tak jauh dari pertokoan elit dan kafe modern yang ramai, pandangan Laras terpaku pada sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Sebuah mobil hitam, mobil Raka, baru saja berhenti di seberang jalan. Dan dari sisi penumpangnya, seorang perempuan keluar. Perempuan itu mengenakan gaun merah menyala, pas di badan, dengan rambut panjang tergerai indah. Matanya berbinar, senyumnya tajam namun lembut, sangat familiar. Vina, wanita dari masa lalu Raka. Mantan kekasihnya yang dulu tak direstui keluarga,
karena alasan yang tak pernah Laras mengerti sepenuhnya. Dulu, Laras sempat bertanya-tanya, apakah hati Raka masih tertinggal di masa itu? Kini ia tak perlu bertanya lagi, karena jawabannya terpampang di depan matanya. Vina tertawa. Tertawa manja. Tangannya menyentuh wajah Raka dengan ringan, seolah ingin membingkai wajah pria itu dalam genggamannya. Raka tidak menolak. Ia bahkan tersenyum kecil, lalu menyentuh pinggang Vina dengan akrab. Laras membeku. Napasnya tercekat. Tangannya menggenggam setir dengan erat, begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Lampu lalu lintas sudah berubah hijau, namun Laras tidak melaju. Mobil-mobil di belakangnya mulai membunyikan klakson, tapi Laras hanya menepi ke sisi jalan dengan gemetar. Tubuhnya menggigil, bukan karena udara, tapi karena pengkhianatan yang kini tak lagi samar. Tak lagi sekadar dugaan. Tidak lagi hanya firasat. Ia melihatnya dengan mata kepala sendiri, suaminya bersama perempuan lain. Dengan Vina. Air mata mulai mengalir, pelan tapi deras. Dadanya sesak, seperti dihantam berkali-kali. Tapi Laras tak berteriak. Tak turun dari mobil. Tak menghampiri. Tak menegur. Ia hanya duduk diam dan mengamati. Tangannya meraih ponsel. Dengan gemetar, ia membuka kamera. Ia zoom dari kejauhan dan mengabadikan momen itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ia simpan baik-baik. Bukti pertama perselingkuhan yang terlihat jelas. Jadi ini, kenapa kamu selalu pulang larut? Gumamnya pelan, antara marah dan patah. Laras menyeka air matanya. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin spion, wajah perempuan yang dulu penuh harap, kini penuh luka tapi mulai membentuk kekuatan baru. Bukan kekuatan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Ia menyalakan mesin mobil. Kali ini dengan tangan yang lebih tenang, meski hatinya masih robek. Ia melaju, meninggalkan pemandangan menyakitkan itu, tapi tidak meninggalkan niatnya. Laras tidak akan mengonfrontasi, belum. Karena ia tahu, pertarungan yang matang bukan terjadi dengan ledakan emosi, tapi dengan strategi yang terukur. Dan sekarang, permainan Raka sudah dimulai. Tapi Laras pun sedang bersiap untuk babaknya sendiri. Malam itu rumah sunyi seperti biasa. Tapi Laras tahu, badai bisa datang kapan saja, bahkan dari dalam rumahnya sendiri. Ia baru saja menyelesaikan cucian piring, mengenakan daster sederhana berwarna biru muda, rambut dikuncir seadanya, wajahnya tanpa riasan. Letih, tapi tetap berusaha tampil rapi. Raka baru pulang. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Bau parfum asing tercium samar dari tubuhnya. Aroma yang tidak pernah Laras kenakan, aroma yang tak pernah ia temui di rumah. Ia tahu, itu aroma wanita lain. Ia tahu, itu aroma Vina. Namun malam ini, bukan aroma yang menghancurkan hati Laras, melainkan kata-kata. Raka masuk ke kamar tanpa menyapa, membuka jas dan melemparnya sembarangan ke kursi. Laras mencoba bicara pelan, mencoba tetap menjadi istri yang tenang meski hatinya lelah tergores tanpa henti. "Kamu sudah makan, Raka?" tanyanya, penuh harap, berharap sekecil mungkin percakapan bisa menghangatkan suasana. Raka menoleh, menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. Tatapan yang tak menyeratkan cinta, bahkan tak juga hormat. Yang tersisa hanya ejekan. "Laras," katanya pelan, lalu tertawa kecil. Tapi tawa itu dingin. Sombong. Menghakimi. "Kamu tuh sadar gak sih? Kamu makin hari makin kampungan." Laras terdiam. Kata itu menusuk seperti jarum tajam menembus kulit. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan, berusaha tetap tenang. Raka mendekat.
Lihat dirimu. Das terlusuh. Rambut nggak terurus. Wajah polos kayak perempuan desa yang baru turun dari gunung. Gaya ngomongmu pun aduh, ketinggalan zaman. Laras mematung. Matanya mulai memanas. Tapi ia menahan. Ia terlalu sering menangis untuk air mata yang sudah kehabisan makna. Aku di rumah, Raka. Aku nggak pakai make up karena aku ngurus rumah. Masak, bersihin semua ini buat kamu. Tapi kamu tetap nggak bisa jadi istri yang layak untukku. Potong Raka cepat, suaranya tajam seperti cambuk. Kau itu wanita kampung. Nggak tahu mode. Nggak nyambung kalau diajak ngobrol soal bisnis atau dunia luar. Kamu tuh terlalu kecil untuk berdiri di sampingku. Laras menunduk. Napasnya mulai tersengal. Tapi ia memaksakan suara agar tetap stabil. Dulu kamu menikahiku karena restu orang tuamu. Bukan karena penampilan. Bukan karena status. Dan itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Jawab Raka dingin, tanpa jeda. Kamu tahu Vina? Dia tahu cara berpakaian. Dia tahu berbicara di forum-forum penting. Dia stylish, pintar, elegan. Pantas untuk mendampingi pria sepertiku. Kalimat itu seperti palu godam memukul tepat di tengah dadanya. Bukan hanya dibandingkan, tapi direndahkan. Dirinya dihancurkan tidak hanya sebagai istri, tapi sebagai perempuan. Seolah seluruh nilai dirinya hanya bergantung pada penampilan dan status sosial. Laras menatap suaminya. Tatapan yang tak lagi penuh cinta, tapi luka bercampur kecewa yang tak tertahan. Bibirnya bergetar saat berkata, "Jadi selama ini, kamu hanya melihatku dari luarku, dari dasterku, dari cara bicaraku, dari caraku menyayangimu yang mungkin, terlalu sederhana untuk duniamu yang tinggi itu." Raka tidak menjawab. Ia hanya memutar tubuh, mengambil ponsel, dan duduk di sofa sambil tertawa kecil membaca pesan entah dari siapa. Laras tahu, itu pasti dari Vina. Laras berdiri mematung. Tubuhnya dingin, tapi hatinya perlahan mendidih. Malam itu, Laras tidak hanya merasa dihina. Ia sadar satu hal. Raka tidak pernah melihatnya sebagai manusia. Dan sejak malam itu, Laras berhenti berharap bisa menjadi istri yang cukup untuk suaminya. Yang ia pikirkan sekarang hanya satu. Bagaimana caranya bangkit dan pergi dengan kepala tegak. Pagi itu seperti biasa, Laras bangun lebih awal dari siapapun di rumah. Ia menyiapkan bubur lembut untuk ayah mertua yang sedang terbaring karena stroke, mengganti popoknya, memijat tangan yang kaku, dan membantu menyeka tubuhnya dengan sabar. Semua dilakukannya dalam diam, tanpa keluh, karena meski rumah ini telah menjadi ruang penjara hatinya, ia masih memegang tanggung jawab sebagai menantu. Tapi cinta dan pengorbanan ternyata tidak pernah cukup, terutama untuk seorang wanita yang dianggap tidak cukup baik sejak awal. Sore harinya, Laras sedang menyapu halaman belakang ketika ibunda Raka datang menghampiri. Perempuan itu mengenakan kain batik mahal, riasan tebal, dan tatapan dingin yang tak pernah benar-benar berubah sejak awal pernikahan mereka. Laras menegakkan badan dan tersenyum sopan. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam," jawab sang ibu dengan nada datar, lebih seperti formalitas daripada sapaan tulus. Ibunda Raka menatap Laras dari atas hingga bawah, lalu menghela napas panjang, seperti sedang menahan sesuatu. Tapi Laras tahu, wanita itu tidak pernah benar-benar menahan diri. Dan benar saja, dalam satu tarikan napas, keluarlah kalimat yang menyayat. "Ibu sudah bilang dari awal, perjodohan itu konyol. Tapi kamu dan keluargamu memaksa. Sekarang lihat, kamu menyiksa Raka tiap hari." Laras menoleh cepat, matanya melebar tak percaya.
Maksud ibu, saya menyiksa Raka. Sang ibu menyilangkan tangan di dada. Apalagi namanya? Rumah ini jadi suram sejak kamu masuk. Anak saya murung, lelah, makin jauh dari kami. Padahal dulu, sebelum menikah denganmu, dia anak yang ceria. Banyak teman. Sekarang, Laras menggigit bibirnya, berusaha tetap tenang. Ia ingin bicara, tapi ia tahu, wanita ini tidak datang untuk mendengarkan. Ia datang untuk menghakimi. Ibu, suaranya mulai pelan, bergetar. Saya tidak pernah berniat menyakiti Raka. Saya mencintainya, dan saya melakukan yang terbaik. Sang ibu menatap tajam. Cinta saja tidak cukup. Laras, kamu itu tidak selevel. Keluargamu biasa saja. Penampilanmu biasa saja. Kamu bahkan tidak punya pembawaan yang pantas jadi istri seorang pengusaha. Laras menelan ludah. Kata-kata itu seperti pisau, tajam dan penuh racun. Tapi ia tetap mencoba berbicara, meski suaranya mulai retak. Saya merawat ayah setiap hari, Bu. Saya yang memandikannya, memijat, mengganti popok, mengurus semua kebutuhannya. Bahkan Raka tidak pernah menyentuh ayahnya. Dan kamu pikir itu menebus semua kekuranganmu? Suara sang ibu meninggi, penuh amarah yang terbungkus rapi. Itu kewajibanmu, Laras. Kewajiban seorang menantu. Jangan berharap pujian hanya karena kamu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Laras terdiam. Tak ada lagi kata. Matanya mulai berkaca. Tapi ia menunduk, menahan air mata agar tak tumpah di depan wanita yang jelas tidak akan pernah melihatnya sebagai bagian dari keluarga. Ibu tahu Raka dekat lagi dengan Vina, kan? Tanya Laras pelan, nyaris seperti bisikan. Tatapan sang ibu berubah. Sekejap ada senyum tipis, namun bukan senyum damai. Tapi senyum yang menyeratkan pembenaran. Setidaknya Vina tahu cara merawat diri. Tahu bagaimana mendampingi pria seperti Raka. Dan ya, ibu tidak pernah keberatan jika dia yang akhirnya menggantikanmu. Hancur. Itulah kata paling tepat menggambarkan hati Laras saat itu. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai menantu. Sebagai perempuan yang selama ini mencoba bertahan, mencoba menjadi cukup, tapi tetap dianggap beban, bahkan ketika ia telah mengorbankan hidupnya untuk keluarga ini. Hari itu, Laras tahu, ia tidak hanya sedang kehilangan suami, tapi juga kehilangan tempat di keluarga yang tak pernah benar-benar menerimanya. Dan di dalam hatinya, sesuatu mulai patah. Tapi juga sesuatu mulai bangkit. Kekuatan yang bukan berasal dari cinta, tapi dari luka yang sudah terlalu dalam untuk disembuhkan. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam sekian lama, Laras tersenyum saat melihat 2 garis merah di test pack di tangannya. Tangannya gemetar, matanya berkaca. Nafasnya bergetar, namun bukan karena cemas, melainkan haru. Setelah berbulan-bulan dihujani dinginnya sikap Raka, dibentak, dihina, dan dianggap tak layak, akhirnya Tuhan menitipkan harapan kecil dalam rahimnya. Anak, bisiknya, hampir tak terdengar. Aku hamil. Laras memeluk dirinya sendiri sambil menangis. Air mata itu bukan air mata kesedihan, tapi air mata lega. Ia membayangkan, mungkin ini akan menjadi titik balik rumah tangganya. Mungkin, kehadiran seorang anak bisa meluluhkan hati Raka. Mungkin, kali ini, ia akan benar-benar dicintai. Dengan hati-hati, ia menyiapkan sarapan pagi itu. Ia menunggu Raka di meja makan, berharap bisa menyampaikan kabar bahagia ini dengan lembut dan penuh harapan. Saat Raka akhirnya turun dari kamar dengan wajah datar dan langkah berat, Laras berdiri,
mencoba menyambut dengan senyum yang tulus, meski hatinya gemetar. "Ada yang ingin aku sampaikan, Mas," ucapnya pelan, menatap suaminya dengan harapan yang nyaris mengemis. Raka mendongak sebentar, lalu duduk tanpa menjawab. Laras menelan ludah, lalu meletakkan tes pack itu di atas meja, tepat di hadapan Raka. "Aku hamil, Mas. Kita akan punya anak." Beberapa detik hening. Raka hanya menatap dua garis itu. Lalu ia tertawa pendek. Tawa yang terdengar lebih seperti ejekan daripada kebahagiaan. "Yakin itu anakku?" Dunia Laras runtuh seketika. Kata-kata itu menusuk seperti belati yang langsung menghujam ke jantungnya. Ia terdiam. Seolah baru saja ditampar oleh kenyataan paling kejam dalam hidupnya. "Apa maksudmu?" Suaranya bergetar. Raka menatap tajam, dingin, penuh kecurigaan yang menyakitkan. "Jangan pura-pura polos, Laras. Kamu pikir aku nggak tahu? Akhir-akhir ini kamu sering pergi sendiri, sibuk sendiri. Bisa saja itu hasil dari siapa tahu siapa, kan?" Laras mundur selangkah. Matanya mulai basah, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia terlalu syok, terlalu hancur. Tuduhan itu bukan hanya melukai hatinya, tapi merobek harga dirinya sebagai istri, sebagai perempuan. "Aku nggak pernah, aku selalu setia. Aku, Mas, ini anak kita," jerit Laras, tak kuat lagi menahan air mata. Tapi Raka hanya mengangkat bahu, mengambil kunci mobil di meja, dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup, dan harapan Laras ikut tertutup bersamanya. Beberapa hari berikutnya, Laras hidup dalam tekanan. Setiap malam menangis dalam diam. Setiap hari mencoba kuat, meski tak ada tangan yang menggenggam. Tak ada pundak untuk bersandar. Hanya suara detak jantung janin dalam rahimnya, yang menjadi satu-satunya kekuatan untuk bertahan. Namun tubuh manusia pun ada batasnya. Seminggu kemudian, saat ia sedang membersihkan kamar ayah mertua, perutnya tiba-tiba nyeri hebat. Darah menetes di lantai. Tubuhnya melemas. Pandangannya berputar. Dengan sisa tenaga, ia meraih ponsel, menekan nomor ambulans. Di rumah sakit, dokter berkata dengan nada hati-hati, "Kami minta maaf, Bu Laras, janinnya tidak bisa diselamatkan." Laras menatap langit-langit ruangan itu sambil terisak pelan. Air matanya tak bisa dihentikan. Tangannya meraba perutnya sendiri, kosong. Sunyi. Hampa. Ia kehilangan, bukan hanya anaknya, tapi harapan terakhirnya untuk tetap bertahan. Dan yang paling menyakitkan, Raka tidak datang. Tak ada kabar. Tak ada panggilan. Seolah kehamilan itu, dan kehilangannya, tak berarti apapun baginya. Malam itu, Laras memeluk bantal rumah sakit, tubuhnya gemetar. Ia menatap keluar jendela, melihat bintang yang samar di langit kota yang dingin. Di dalam dirinya, sesuatu mulai mati. Tapi dari kematian itu pula, tumbuh benih kekuatan baru. Ia telah kehilangan cukup banyak. Ia telah cukup disakiti. Dan kini, ia tahu, saatnya tidak lagi bertahan. Tapi perlahan bersiap untuk pergi. Sudah seminggu berlalu sejak Laras kehilangan bayinya. Anak yang tak sempat merasakan pelukan ibunya, dan tak pernah dikenali oleh ayahnya. Ia pulang dari rumah sakit hanya untuk kembali ke rumah yang tak pernah menjadi rumah baginya. Raka tidak datang. Tidak juga bertanya. Bahkan tidak berpura-pura peduli. Hari-harinya kembali diisi kesunyian dan sisa-sisa luka yang belum sembuh. Tapi ada satu hal yang berubah. Laras mulai diam-diam merekam, mencatat, dan menyimpan segalanya. Ia sudah tak lagi naif.
Pagi itu, saat Raka pergi entah kemana dan rumah sunyi, Laras duduk di depan laptop lamanya. Ia membuka rekening gabungan yang selama ini lebih sering dibiarkan pasif. Ia hanya sesekali memantau, karena tahu, Raka mengatur semua sendiri. Tapi hari itu, ia merasa perlu tahu. Ia memasukkan kata sandi, menunggu layar memuat. Saat halaman terbuka, matanya menyusuri satu persatu histori transaksi. Sebagian besar adalah transaksi perusahaan atau pengeluaran pribadi Raka. Tapi di antara semua angka itu, satu baris membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Transfer 500 juta rupiah. Penerima Vina Nirmala. Laras membeku. Tangannya menutupi mulut. Matanya terpaku. 500 juta. Bukan sekadar uang jajan. Bukan sekadar hadiah. Itu nominal sebuah rumah. Sebuah kehidupan baru. Ia menatap layar itu lama. Sangat lama. Berharap baris itu hanya kesalahan sistem. Tapi tidak. Ada detailnya. Ada tanggal. Ada keterangan transaksi. DP rumah Jalan Pelita Indah untuk VN. Laras menggigit bibirnya, mencoba menahan isak. Ia memindahkan data itu. Screenshot. Simpan. Kirim ke drive rahasia yang ia buat beberapa minggu lalu. Lalu ia duduk diam. Menyandarkan tubuhnya ke kursi. Menatap kosong ke arah langit-langit rumah yang dibangunnya bersama suami yang kini tak lagi mengenal cinta. Tangis itu jatuh. Pelan, seperti hujan gerimis di tengah malam. Ia tidak marah. Tidak lagi histeris. Ia terlalu lelah untuk meledak. Yang tersisa hanyalah sunyi yang menyakitkan. Dia membelikan rumah untuk perempuan itu. Batinnya. Sementara aku, yang merawat orang tuanya, yang kehilangan anaknya sendirian, bahkan tak diberi ruang untuk bernapas. Hatinya sesak, tapi kepalanya dingin. Ini bukan hanya pengkhianatan. Ini perencanaan untuk menggantikannya. Perlahan, sistematis, dan kejam. Dan ia tahu, jika ia tak segera bangun, ia akan dihapus. Dibuang. Dianggap tak pernah ada. Malam itu, Raka pulang dengan wajah lelah. Atau pura-pura lelah. Ia masuk rumah tanpa bicara, seperti biasa. Laras, dari dapur, hanya menatap sekilas. Tak ada pertanyaan. Tak ada konfrontasi. Hanya keheningan. Mas, Laras memanggil pelan. HM? Jawab Raka tanpa menoleh. Aku minta tolong. Kalau aku nanti pergi, jangan buang barang-barangku, ya? Aku akan ambil sewaktu-waktu. Raka mengernyit, menatapnya. Apa maksudmu? Laras tersenyum samar. Enggak apa-apa. Aku cuma mulai menyiapkan kemungkinan. Raka diam. Tak bertanya lebih lanjut. Ia terlalu percaya diri bahwa Laras tak akan pernah berani meninggalkannya. Tapi malam itu, Laras membuka laptopnya lagi, mencatat transaksi satu demi satu, menyusun semuanya dalam satu folder bernama Kebohongan yang Nyata. Ia tak lagi hanya menjadi istri yang disakiti. Ia kini menjadi wanita yang sedang diam-diam menyiapkan jalan keluar. Hari-hari Laras berlalu tanpa suara, tanpa perasaan, seperti bayang-bayang yang hanya menunggu kepergian. Namun, di dalam diam itu, ia mulai menyiapkan segalanya dengan hati-hati, rencana yang tidak akan membiarkan dirinya terluka lebih dalam. Tepat seminggu setelah ia menemukan bukti transfer besar yang dilakukan Raka untuk Vina, sebuah surat datang. Surat resmi dari pengadilan. Laras memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Dalam hati, ia sudah tahu apa isinya. Gugatan cerai. Raka tak pernah berkata sepatah kata pun,
Tak ada diskusi, tak ada penjelasan. Semuanya diputuskan sepihak. Tanpa izin. Tanpa pertanyaan. Ia merasa, setelah semua yang terjadi, Laras tak lagi memiliki hak untuk mempertahankan pernikahan yang sudah lama mati itu. Namun, sesuatu dalam diri Laras berkata bahwa ia tidak akan hanya diam. Ini bukan sekadar tentang pernikahan yang hancur. Ini tentang martabat yang tak boleh diinjak-injak lebih jauh lagi. Di sebuah warung kopi kecil yang tersembunyi di sudut kota, Laras bertemu dengan sahabat lamanya, Farida, seorang pegawai pengadilan yang sudah lama mengenalnya. Farida sudah tahu segalanya tentang pernikahan Laras dan Raka, meskipun ia jarang berbicara tentang itu. "Apa yang ingin kamu lakukan, Laras?" tanya Farida dengan cemas, setelah mendengar rencana Laras untuk menunda sidang cerai tanpa diketahui oleh Raka. "Aku nggak akan membiarkan Raka menang begitu saja. Aku mau dia tahu, aku juga bisa melawan," jawab Laras, matanya penuh tekad. Farida diam, menatapnya dalam-dalam. "Kamu tahu, ini bukan langkah yang mudah. Sidang cerai biasanya cepat banget. Raka pasti sudah menyiapkan semuanya. Kamu harus hati-hati." Laras mengangguk. "Aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku hanya butuh sedikit waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya." Farida menghela napas panjang. "Kamu yakin ini yang terbaik?" Laras tersenyum, senyum yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Senyum yang penuh kekuatan. "Aku sudah cukup diam, Far. Aku sudah cukup merendahkan diri. Sekarang, waktunya aku yang bergerak." Beberapa hari setelah pertemuan itu, Laras melangkah ke pengadilan tanpa sepengetahuan Raka. Ia tahu, langkahnya ini sangat berisiko, tapi tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Dengan hati berdebar, ia menemui Farida di ruang pengadilan yang sunyi. Farida, dengan gerakan cepat dan hati-hati, mengurus semua dokumen untuk menunda sidang cerai. Ia memastikan identitas Laras tak akan muncul di sistem pengadilan, sehingga Raka tidak akan tahu kalau Laras sudah mengetahui semuanya. "Aku sudah atur semuanya, Laras. Sidang cerai itu akan ditunda. Tapi kamu harus berhati-hati. Jangan sampai Raka tahu," kata Farida, sambil menyerahkan dokumen yang telah disiapkan. Laras memeriksa dokumen itu sejenak, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Far. Ini akan memberi aku waktu." Selama beberapa hari setelahnya, Raka mulai menunjukkan gelagat tidak sabar. Ia bertanya-tanya mengapa sidang cerai yang sudah dijadwalkan tiba-tiba dibatalkan tanpa penjelasan. Tapi Laras hanya berpura-pura tak tahu. Ia menunggu, mengamati, menyusun rencana dengan penuh perhatian. Saat mereka duduk bersama di meja makan, seperti biasa, Raka membuka topik yang sudah dipikirkan sebelumnya. "Kenapa sidang cerai itu bisa ditunda?" tanyanya dengan nada sinis, matanya tidak menyembunyikan kebosanan. "Apa kamu yang mengatur itu, Laras?" Laras menatapnya dengan tenang, meski hatinya berdebar. "Aku nggak tahu, Mas. Mungkin pengadilan sedang sibuk. Bukannya kamu yang mengurus semuanya?" Raka mendengus, lalu bangkit dari kursi. "Lagian apa gunanya menunda-nunda? Tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Kita sudah jelas, kan?" Laras menunduk, mencoba menahan segala emosi yang hampir tumpah. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Aku rasa, kita perlu waktu untuk berpikir. Semua keputusan tidak bisa diambil terburu-buru." Raka menatapnya tajam. "Jangan coba-coba bermain dengan waktu, Laras. Aku sudah cukup sabar." Laras menelan ludahnya. Ia tahu, dalam beberapa hari ke depan, Raka akan semakin mendesak. Dan saat itu tiba, ia akan siap. Dalam diam,
Laras menyusun strategi untuk melangkah lebih jauh. Ia mulai mengumpulkan bukti lebih banyak lagi, mendatangi orang-orang yang pernah mengenal Raka dan Vina, serta mencari cara agar tak ada lagi ruang untuk pengkhianatan yang tersisa. Laras tidak lagi hanya menjadi istri yang menerima takdir. Ia sudah mulai menjadi wanita yang berdiri tegak dan berani mempertahankan haknya. Hari-hari di rumah itu semakin terasa seperti perangkap. Setiap sudut, setiap barang, setiap suara, semuanya tampak seperti saksi bisu dari hidup yang sudah lama mati. Laras tahu, untuk bertahan hidup, ia harus berhenti menjadi wanita yang hanya menunggu dan pasrah. Kali ini, ia akan menjadi orang yang bergerak, yang membuat keputusan-keputusan sendiri, dan menatap masa depan yang bebas dari bayang-bayang suami yang tak lagi menghargainya. Laras memutuskan untuk mulai menyusun segala sesuatu yang diperlukan, tanpa memberitahu siapapun. Ia tahu, kalau ia ingin keluar dari cengkeraman Raka, ia harus melakukannya dengan hati-hati, secara diam-diam, tanpa menimbulkan kecurigaan. Setiap langkah harus terencana, karena satu kesalahan bisa menghancurkan semuanya. Pagi itu, Laras menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop, mengorganisir segala bukti yang sudah ia kumpulkan. KDRT, sebuah catatan yang mengerikan, meski hanya berupa foto luka-luka di tubuhnya yang tersembunyi di balik pakaian. Ada juga transfer gelap, uang yang mengalir tanpa penjelasan ke rekening yang bukan miliknya, ke rekening milik Vina, wanita yang sudah menjadi bagian dari hidup Raka lebih dari sekadar pacar gelap. Dan yang terakhir, sebuah chat mesra antara Raka dan Vina yang tertangkap oleh kamera handphonenya, chat yang penuh kata-kata manis, yang menunjukkan kedekatan yang tidak pernah didapatkan Laras. Laras memeriksa semuanya satu persatu, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ia mengunduhnya ke dalam drive aman, menyimpannya dalam folder yang hanya ia tahu. Tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu. Semua ini akan menjadi senjata, bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan yang sudah lama hilang. Hari-hari berlalu tanpa perubahan signifikan, namun dalam diam, Laras mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia menyusun waktu dan tempat untuk pertemuan yang sudah direncanakan dengan hati-hati. Tak ada yang tahu, kecuali dirinya sendiri. Di sebuah kafe kecil yang sepi, Laras duduk menunggu dengan cemas. Pukul 2 siang. Ponselnya bergetar, pesan masuk, pengacara yang sudah ia temui sebelumnya. Pria itu, Anton, adalah pengacara andal yang sudah berpengalaman menangani kasus-kasus perceraian yang penuh masalah rumit. Laras menyapa dengan senyum tipis, meski hatinya penuh kecemasan. "Laras, ada apa?" tanya Anton dengan suara tenang, tapi matanya langsung menangkap kerumitan dalam raut wajah Laras. Laras menarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara. "Aku ingin cerai, Anton. Tapi, aku butuh bantuanmu untuk melakukannya dengan cara yang benar. Aku ingin melindungi diriku sendiri, dan aku ingin tahu hak-hakku." Anton mengangguk, seakan sudah menunggu permintaan itu datang. Ia membuka laptop kecil yang ia bawa dan mulai menyusun dokumen, memberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. "Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, Laras. Bukti-bukti yang kamu miliki sangat kuat. KDRT, pengkhianatan, dan segala yang menyakitkan itu akan jadi senjata kamu di pengadilan." Laras menatap Anton. "Aku tak tahu harus mulai dari mana. Semuanya terasa berat." Anton meletakkan tangan di atas tangan Laras. "Kamu sudah kuat. Kamu hanya perlu bertindak dengan tepat. Kita akan buat perhitungan di pengadilan. Jangan khawatir, aku akan bantu kamu." Setelah pertemuan itu, Laras langsung pergi ke bank. Ia membuka rekening atas nama pribadinya, terpisah dari rekening gabungan yang selama ini digunakan bersama Raka. Ini langkah penting,
agar ia tidak tergantung lagi pada Raka untuk segala hal yang berhubungan dengan uang. Rekening itu ia simpan rapat-rapat, hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Dengan begitu, ia akan memiliki kendali penuh atas hidupnya ke depan. Ketika kembali ke rumah, Raka sudah pulang. Laras mencoba untuk tetap tenang, tidak memberi petunjuk bahwa ia sedang mempersiapkan segalanya. Di hadapan suaminya yang semakin asing itu, ia tetap berusaha menjaga kesan bahwa semuanya berjalan seperti biasa. Beberapa hari setelah itu, Laras kembali duduk di meja makan, kali ini lebih tegap dan lebih dingin. Raka, seperti biasa, tidak peduli, hanya berbicara sepatah dua patah kata, tanpa ada pertanyaan lebih jauh. Laras mulai menyiapkan surat gugatan cerai di atas meja. Namun, ia tidak terburu-buru. Ia hanya ingin melihat seberapa jauh Raka bisa pergi. Bagaimana Raka akan merespon jika suatu hari ia tahu bahwa Laras tidak lagi hanya menjadi korban, tetapi mulai menyusun takdirnya sendiri. Malam itu, Laras duduk sendiri di ruang tamu. Di luar hujan turun deras. Ia meraba cincin nikah yang kini terasa begitu berat di jarinya. Sudah lama ia merasa seperti terperangkap dalam kehidupan yang bukan miliknya lagi. Sudah lama ia merasa seperti bayangan yang terus diperhitungkan, namun tidak pernah dihargai. Tapi aku akan berubah, bisiknya pada dirinya sendiri, sambil menatap cermin di depannya. Aku tak akan lagi menjadi orang yang terus diam. Waktunya sudah datang. Laras menghela napas panjang, lalu dengan keputusan bulat, ia menyimpan cincin itu dalam kotak kecil. Ia tahu, saatnya akan tiba, waktu untuk meninggalkan semua kebohongan ini dan memulai hidup baru. Pernikahan Laras dengan Raka, yang semakin rapuh, menyisakan sedikit ruang untuk perasaan. Setelah bertahun-tahun terperangkap dalam kehidupan yang penuh kepalsuan, Laras mulai mengumpulkan serpihan-serpihan kekuatannya yang hilang. Ia tak hanya bergantung pada perasaan atau harapan yang tak pernah terwujud, tapi kini ia mulai merancang masa depan dengan langkah konkret yang tak bisa disentuh siapapun. Salah satu hal yang selalu disembunyikan Raka darinya adalah saham perusahaan keluarga mereka, sebuah bisnis yang telah diwariskan turun-temurun. Raka, dengan sikap arogan dan egonya, tak pernah memberitahu Laras seberapa besar kepemilikan yang ia miliki dalam perusahaan tersebut. Namun, Laras selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik semua itu. Beberapa minggu lalu, saat Laras sedang memeriksa dokumen-dokumen keuangan yang sudah disimpan rapat-rapat, ia menemukan sebuah catatan yang mencatatkan bahwa dirinya memiliki 30% saham dalam perusahaan tersebut. Saham yang selama ini tidak pernah disebutkan, yang ternyata menjadi bagian dari perjanjian pernikahan mereka. Sebuah hak yang ternyata diberikan oleh keluarga Raka kepada Laras, meski ia tidak tahu persis kapan dan bagaimana proses itu terjadi. Laras mengingat percakapan dengan Raka di masa lalu. Raka yang selalu meremehkan kemampuan istrinya, menyebut Laras tak tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Hanya seorang wanita rumah tangga yang, beruntung, bisa menikah dengannya. Namun, saat itu Laras tahu, tanpa sepengetahuan Raka, ia memiliki kekuatan tersembunyi. Itu adalah kunci untuk membebaskan dirinya. Laras tidak segera melangkah. Ia mengamati dulu, menunggu waktu yang tepat, mempersiapkan setiap langkah dengan teliti. Dalam diam, ia menghubungi seorang broker terpercaya yang dapat dipercaya untuk menjual sahamnya dengan harga tertinggi, tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia tahu, jika Raka mengetahuinya terlalu cepat, ia akan berusaha merebut kembali semuanya. Hari yang ditunggu pun tiba. Broker itu meneleponnya, memberitahukan bahwa tawaran untuk sahamnya sudah mencapai harga yang sangat menguntungkan, lebih tinggi dari perkiraan. Tanpa ragu, Laras memberi instruksi untuk menjual seluruh 30% sahamnya. Ia tahu ini adalah langkah yang berisiko,
Namun ia juga tahu bahwa langkah ini memberinya kebebasan, baik secara finansial maupun emosional. Beberapa hari setelah transaksi saham itu selesai, Laras berdiri di depan cermin, matanya penuh tekad. Ia tahu Raka pasti akan mengetahui ini, mungkin bahkan mencurigainya, tetapi kali ini ia tidak akan mundur. Ia memutuskan untuk menyumbangkan separuh dari uang hasil penjualan sahamnya ke panti asuhan yang sudah ia pilih sebelumnya. Sebuah panti asuhan yang selama ini ia perhatikan, tempat di mana anak-anak terlantar bisa mendapatkan sedikit harapan. Satu hal yang tak akan Raka ambil dariku adalah hati ini. Laras berkata pelan kepada dirinya sendiri, sambil meremas uang yang telah disalurkan ke panti asuhan. Separuhnya lagi, itu akan ia amankan untuk dirinya sendiri. Untuk masa depannya yang tidak lagi tergantung pada suaminya yang tak pernah benar-benar ada untuknya. Ketika Raka akhirnya mengetahui penjualan saham tersebut, reaksinya tidak seperti yang Laras bayangkan. Ia tidak marah besar seperti yang diharapkan, tidak ada ledakan. Hanya ada ketenangan yang begitu mengerikan. Laras, Raka berkata sambil melemparkan sebuah dokumen ke meja. Kenapa kamu menjual saham itu? Itu milik kita bersama. Kamu bisa saja meminta bagiannya. Laras mengangkat pandangannya dari pekerjaan yang sedang dikerjakannya, dan dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia menjawab, itu bukan lagi milik kita, Raka. Itu milikku. Dan aku memilih untuk menggunakannya untuk masa depanku. Raka tersenyum tipis, namun senyum itu tidak tulus. Ia merasa terhina. Jadi kamu pikir kamu bisa bebas begitu saja? Laras menatapnya, matanya penuh amarah yang sudah lama terpendam, namun suaranya tetap tenang. Aku tidak ingin bebas darimu, Raka. Aku hanya ingin bebas dari kehidupan ini. Dan kalau itu berarti aku harus berjuang sendiri, aku akan melakukannya. Raka terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Bagi Raka, ini adalah serangan yang lebih memalukan daripada apapun. Ia tak pernah menyangka bahwa Laras yang selama ini ia anggap lemah akan membalikan keadaan seperti ini. Dalam beberapa minggu berikutnya, Raka semakin terasingkan. Bisnis yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Para pemegang saham lainnya mulai mempertanyakan arah perusahaan, dan Raka, yang mulai kehilangan kepercayaan diri, merasa terguncang. Tanpa Laras di sisi, segalanya mulai terpecah, dan ia tak tahu siapa yang bisa membantunya. Laras, di sisi lain, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Uang yang ia amankan memberinya kebebasan untuk merencanakan masa depan yang tidak terikat oleh pengkhianatan dan ketidakpastian. Malam itu, rumah yang biasa terasa penuh dengan kebisuan, kini tampak lebih sepi dari biasanya. Raka sedang duduk di ruang keluarga, matanya kosong menatap layar ponsel, tetapi pikirannya jauh entah kemana. Laras, seperti biasa, sedang di kamar, berusaha menghindari interaksi. Namun, malam itu adalah malam yang berbeda. Sebuah keputusan yang sudah lama terkumpul, akhirnya menemui titik puncaknya. Laras sudah membuat keputusan itu jauh di dalam hati. Jauh sebelum ia menjual sahamnya atau menyumbangkan sebagian dari hasil penjualannya. Ia tahu, untuk benar-benar bebas, ia harus pergi. Pergi tanpa memberi kesempatan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tak akan pernah bisa dijawab. Pergi tanpa memberi perasaan apapun pada seseorang yang telah menghancurkannya berkali-kali. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Raka masih terlelap, tenggelam dalam mimpinya yang penuh kebosanan. Laras mengumpulkan barang-barangnya dengan hati-hati, tidak terburu-buru, namun pasti. Ia mengemas pakaian secukupnya, tidak terlalu banyak, hanya barang-barang penting yang akan membantunya memulai hidup baru. Ia membuka laci meja rias, di mana sebuah surat terlipat rapi menunggu.
Surat itu adalah pesan terakhir yang ingin ia sampaikan kepada Raka. Meskipun ia tahu, kata-kata itu takkan pernah bisa mengubah apapun. Laras menulis dengan tangan yang mantap, setiap kata tertulis dengan penuh kesadaran, penuh dengan rasa yang telah lama terkubur dalam-dalam. Surat Laras untuk Raka. Terima kasih sudah mengajarkan aku sakit hati yang dalam. Kini aku memilih sembuh, bukan karena kau pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas bahagia. Laras menaruh surat itu di atas meja makan, di tempat yang biasa mereka makan bersama, tempat yang selama ini hanya menyisakan kenangan pahit. Ia menatap rumah itu satu kali lagi. Semua yang pernah terjadi di sini, semua kebohongan dan pengkhianatan, kini tinggal menjadi bayangan. Dengan langkah tenang, Laras menutup pintu belakang dengan hati-hati. Tanpa suara, tanpa tanda. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa memaksanya untuk tinggal lebih lama di tempat yang sudah lama tidak memberinya kebahagiaan. Raka terbangun beberapa jam kemudian. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Ia terkejut saat melihat kamar Laras kosong. Tempat tidurnya tak lagi berantakan seperti biasa. Panik mulai merayapi hatinya ketika ia berjalan ke ruang tamu dan melihat surat yang tertinggal. Tangannya gemetar saat ia membaca kalimat-kalimat itu. Setiap kata yang ditulis Laras terasa seperti tusukan tajam di hatinya. Sembuh, bukan karena kau pantas dimaafkan, pikirnya. Apa yang telah kulakukan? Raka bertanya pada dirinya sendiri, tapi ia sudah tahu jawabannya. Ia sudah terlalu jauh. Laras tidak pergi ke tempat yang ramai. Ia memilih tempat yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebuah penginapan kecil di pinggiran kota, jauh dari rumah dan segala kenangan yang masih membekas. Ia menyewa sebuah kamar dengan pemandangan yang tenang, sebuah tempat yang memberinya ruang untuk berpikir, untuk meresapi keputusan yang baru saja ia buat. Di kamar itu, Laras duduk di samping jendela, menatap hujan yang turun dengan perlahan, seperti tangisan yang tak pernah terucap. Ia merasa berat, tetapi sekaligus lega. Rasanya seperti menghirup udara segar untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun terperangkap. Ia menatap dirinya di cermin, wajah yang dulu selalu tampak lelah, kini terlihat lebih tenang, lebih kuat. Laras tahu, ia tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang dulu. Ia telah memilih untuk melangkah ke arah yang baru, meskipun tidak tahu pasti apa yang akan menantinya. Beberapa hari setelah kepergiannya, Raka mulai mencari-cari kabar Laras. Teman-temannya, rekan-rekannya, semua mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Ponselnya tak dijawab, dan rumah mereka kini terasa seperti rumah yang ditinggalkan. Sunyi, tanpa ada orang yang benar-benar peduli. Namun, Raka tahu bahwa tak ada yang bisa menyembuhkan rasa sakitnya, tak ada yang bisa menghapus kenyataan bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang ia tak pernah benar-benar hargai, sampai akhirnya ia harus menghadapinya sendiri. Laras memilih untuk tidak menghubungi siapapun. Ia ingin menikmati kebebasannya, tanpa rasa bersalah. Keputusan itu adalah miliknya sendiri. Ia memilih untuk hidup kembali, memilih untuk menemukan kebahagiaan yang selama ini terabaikan. Dengan setiap langkah yang diambil Laras, ia semakin merasa bebas, semakin yakin bahwa ia tidak lagi membutuhkan siapapun untuk menentukan jalannya. Meski perjalanan itu penuh ketidakpastian, satu hal yang jelas, Laras kini memiliki kendali atas hidupnya. Sidang cerai yang sudah lama dinantikan Raka akhirnya menjadi sebuah malapetaka yang tak terduga. Selama berbulan-bulan, ia mengira bahwa perceraiannya dengan Laras adalah hal yang pasti. Ia merasa yakin bahwa segalanya akan selesai dalam sekejap, bahwa Laras tidak akan bisa melawannya. Namun, pada hari itu, segala harapan yang ia bangun runtuh dengan sekejap. Di ruang sidang yang sepi,
Hanya ada suara langkah-langkah Hakim yang perlahan mendekat. Raka duduk di kursinya, tampak gelisah, matanya sesekali melirik ke pintu masuk, berharap Laras akan muncul, memenuhi kewajibannya sebagai pemohon. Namun yang terjadi adalah kenyataan yang jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Sidang dimulai tanpa Laras. Hakim menatapnya dengan ekspresi kosong. Sidang ini dibatalkan karena pemohon, Saudari Laras, tidak hadir. Kata Hakim, suaranya datar namun penuh makna. Sidang ini akan dijadwalkan ulang. Raka merasa seperti dunia menghancur di depan matanya. Mengapa Laras tidak hadir? Ia teringat kembali pada surat terakhir yang ditinggalkannya. Pesan yang begitu menusuk hati, yang mengungkapkan rasa sakitnya, namun juga kebebasan yang kini Laras pilih. Satu-satunya hal yang bisa Raka rasakan adalah ketakutan yang mendalam. Apakah Laras benar-benar meninggalkannya? Namun, apa yang lebih mengejutkan dari absennya Laras adalah keputusan Laras yang diam-diam mengajukan kontra gugatan. Di luar sidang, Raka tidak tahu bahwa Laras sudah mempersiapkan semuanya dengan cermat. Dia bukan hanya diam dan menyerah pada takdir, tetapi justru menggunakan kesempatan ini untuk melawan balik. Kontra gugatan yang dia ajukan mengandung bukti penganiayaan dan perselingkuhan yang selama ini Raka sembunyikan rapat-rapat. Surat-surat yang menunjukkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, foto-foto luka-luka yang tersembunyi di balik pakaian, serta chat mesra Raka dengan Vina, wanita yang sudah sejak lama menjadi bagian dari hidup Raka. Bukti-bukti yang begitu kuat itu, bersama dengan saksi-saksi yang sudah siap menghancurkan hidup Raka. Dan yang lebih parah lagi, Laras juga telah menyertakan laporan dari pihak lain, termasuk pihak keluarga dan mitra bisnis yang sudah muak dengan etika buruk Raka selama ini. Raka menerima telepon mendesak dari pengacaranya saat ia keluar dari ruang sidang. Suara pengacaranya terdengar tegang. Raka, ini serius. Mitra bisnis kita mengajukan gugatan terhadap perusahaan kita. Mereka menyebutkan bahwa mereka tidak lagi bisa bekerja dengan perusahaan yang memiliki etika bisnis seburuk ini, terutama setelah skandal pribadi kamu yang terungkap ke publik. Raka terdiam. Semua berantakan. Bisnis yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga, yang selalu ia anggap aman dan terjamin, kini terancam bubar. Setiap keputusan yang ia buat selama ini, setiap langkah yang ia ambil untuk melindungi dirinya sendiri, kini berbalik menyerangnya. Nama baiknya tercemar. Ia yang dulu merasa di atas angin, sekarang harus berjuang keras untuk mempertahankan segalanya. Jadi, ini semua akibat ulah Laras? Suara Raka terdengar penuh kebencian, namun juga ketakutan. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya yang selama ini dianggapnya lemah dan tak berdaya, kini justru menjadi musuh yang paling berbahaya dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, Raka mulai merasakan kepanikan yang tak bisa ia bendung. Setiap kali ia membuka ponsel atau surat dari pengacaranya, ada saja kabar buruk yang datang. Klien besar menunda kerjasama, investor mundur, dan yang lebih parah lagi, nama Raka tercemar di mata publik. Namun, ketegangan ini juga semakin memperlihatkan sisi lain dari Raka. Panik, takut kehilangan segalanya. Tak hanya kehilangan bisnisnya, tetapi juga kehilangan kontrol atas hidupnya yang selama ini ia anggap pasti dan terkendali. Sementara itu, di luar semua ini, Laras merasa legawa. Setiap langkah yang ia ambil semakin membuka jalan untuknya menuju kebebasan yang sejati. Tanpa perlu banyak kata, ia sudah mengirimkan pesan yang lebih kuat daripada yang pernah bisa dilakukan dengan ucapan. Ia tidak hanya melawan Raka, tapi melawan seluruh sistem yang pernah mengurungnya dalam penjara emosional. Laras menatap keluar jendela, melihat dunia yang terbentang luas di depannya, bebas dan tak terhalang. Ia tahu, meskipun jalan ini tidak mudah, ia sudah mengambil keputusan yang tepat.
Keputusan untuk tidak lagi bergantung pada orang lain, keputusan untuk menyembuhkan diri, dan yang paling penting, untuk memulai hidup baru tanpa rasa takut. Pada suatu malam, saat Laras duduk di kamar penginapannya, ia menerima pesan singkat dari seorang teman lama yang ia percayai. "Raka mencoba menghubungimu, dia bilang dia ingin bicara." Laras tersenyum kecil, tapi tidak ada rasa ingin tahu dalam dirinya. Apalagi yang bisa ia dengar dari pria yang sudah menghancurkan semuanya? Ia tahu, semua yang terjadi ini adalah akibat dari pilihan-pilihan Raka. Sekarang, saatnya untuk melangkah lebih jauh, jauh dari bayang-bayangnya. Dengan gugatan yang semakin kuat, bisnis yang terancam, dan nama baik yang tercemar, Raka mulai merasakan betapa sesaknya hidup ini, tanpa Laras di sisinya, tanpa kontrol atas segalanya. Laras, yang dulu hanya dianggapnya sebagai bagian dari latar belakang, kini menjadi pusat dari pertempuran yang mengubah hidupnya selamanya. Raka merasa hidupnya sedang berada di titik terendah. Tidak hanya bisnisnya yang hancur berantakan, tetapi juga reputasinya yang dulu dibanggakan, kini tercoreng. Setiap hari, ia menerima kabar buruk satu demi satu. Para mitra bisnis yang satu persatu mundur, klien yang menarik diri, dan media yang mulai membongkar semua sisi gelap dari kehidupan pribadi dan profesionalnya. Namun, meskipun segala sesuatu tampak runtuh di sekelilingnya, ada satu hal yang selalu memberinya harapan. Satu sosok yang selalu ada untuknya di tengah kekacauan itu, Vina. Wanita yang selama ini menjadi pelarian emosionalnya, yang selalu ada untuk menyemangatinya. Meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang penuh dengan kebohongan. Namun, hari itu, saat yang tak pernah ia duga, terjadi sesuatu yang membuatnya terkejut hingga ke inti hatinya. Vina, yang selama ini ia anggap sebagai satu-satunya tempat berlindung, tiba-tiba menghadapinya dengan sebuah kenyataan yang mengguncang. "Raka," kata Vina dengan suara datar, matanya tak lagi seperti biasa. Tidak ada tatapan hangat, tidak ada rasa sayang. "Maaf, aku butuh pria yang bisa menjamin masa depan." Raka terdiam. Ia memandangi Vina, seolah tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Vina, wanita yang dulu selalu memberikan perhatian dan kasih sayang, kini berdiri di hadapannya seperti seorang asing. Ia merasa seolah-olah dunia yang selama ini ia bangun runtuh lebih dalam lagi. "Vina, apa maksudmu? Kita sudah bersama begitu lama." "Kita?" kata Raka, suaranya terdengar cemas, namun juga penuh dengan keteguhan. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Vina. Tanpa wanita yang membuatnya merasa dibutuhkan, meskipun ia tahu hubungan mereka penuh dengan manipulasi. Vina menghela napas panjang. "Aku tidak bisa terus-terusan bertahan hidup dalam kekacauan ini, Raka. Bisnismu, reputasimu, semua ini membuatku takut. Aku butuh seseorang yang bisa memberi masa depan yang lebih pasti." "Aku?" Vina menggigit bibirnya, tampak ragu untuk melanjutkan kata-katanya. Tetapi akhirnya ia melanjutkan, "Aku sudah bertemu dengan seseorang, investor muda. Dia lebih bisa menjamin masa depanku. Kami memiliki rencana besar." Raka merasa seluruh tubuhnya seperti dibekukan. Vina pergi begitu saja, tidak ada peringatan, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Wanita yang selama ini ia jadikan sebagai pelarian, yang ia anggap akan selalu ada untuknya, sekarang malah meninggalkannya karena ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kejatuhan bisnis dan reputasinya. "Jadi, kamu meninggalkanku hanya karena uang." Raka berusaha mengendalikan emosi yang membuncah, tetapi kata-kata itu keluar dengan nada penuh amarah. Vina tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan tatapan penuh penyesalan, tetapi juga penuh keyakinan. "Ini bukan hanya soal uang, Raka.
Aku juga ingin hidup yang lebih baik, lebih aman. Aku tahu kamu punya potensi, tapi kamu sudah terlalu jauh terjerumus ke dalam masalah ini. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Vina berbalik pergi tanpa menunggu jawaban Raka, meninggalkannya berdiri di sana, bingung dan kehilangan arah. Raka merasa seolah-olah dunia terbalik. Wanita yang ia kira akan selalu mendampinginya, yang ia harap bisa memberinya kekuatan untuk melewati masa-masa sulit, kini memilih untuk meninggalkannya. Ia melihat Vina menghilang ke dalam mobil yang menunggu di luar rumahnya. Sebelum pintu mobil tertutup, Raka mendengar suara Vina yang terakhir. "Semoga kamu menemukan jalanmu, Raka. Aku tidak bisa menjadi bagian dari hidupmu yang hancur." Setelah kepergian Vina, Raka merasakan kehampaan yang luar biasa. Bukan hanya karena kehilangan seorang kekasih, tetapi juga karena kenyataan bahwa ia telah kehilangan semua orang yang ia kira akan ada untuknya dalam kesulitan ini. Vina, yang ia anggap sebagai penyelamat, ternyata juga berbalik meninggalkannya ketika ia paling membutuhkannya. Raka kembali ke rumahnya, berjalan pelan menuju ruang kerja yang kini kosong dan sunyi. Di atas meja, ia melihat tumpukan dokumen bisnis yang belum selesai, pesan-pesan dari para mitra yang semakin menuntut, dan salinan gugatan dari Laras yang masih mengintainya. Dalam sekejap, ia merasa seperti semuanya telah lepas darinya. Ia duduk di kursi kerjanya dengan tatapan kosong, merasakan betapa berat beban yang ia pikul sekarang. Ia telah kehilangan Laras, yang kini berada jauh darinya, melangkah menuju kehidupan yang lebih baik tanpa dirinya. Kini Vina, wanita yang pernah ia percayai, juga pergi, memilih untuk bergabung dengan seseorang yang lebih mampu menjamin masa depannya. Raka kini benar-benar sendirian. Tidak ada lagi tempat berlindung, tidak ada lagi yang bisa ia andalkan. Ia menatap cermin di hadapannya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang tersisa untukku sekarang? Raka terbangun di tengah malam, tubuhnya terasa begitu lelah, seakan seluruh energi hidupnya telah terkuras habis. Ia mencoba menggeliat, tetapi tulang-tulangnya terasa kaku, sakit menjalar dari ujung-ujung jarinya hingga ke seluruh tubuh. Badan yang dulu kekar dan bugar kini melemah, dan setiap napas terasa berat. Tidak ada lagi semangat yang menggelora dalam dirinya. Setiap kali ia menoleh ke arah langit-langit kamar yang gelap, pikirannya hanya dipenuhi oleh kenangan-kenangan yang menekan. Hanya rasa sakit yang semakin menggerogoti, dan kepedihan yang terus menghantui setiap detik dalam hidupnya. Namun, rasa sakit itu bukan hanya fisik. Semuanya terasa seperti karma yang datang menghampirinya. Segala keputusan buruknya, semua kebohongan yang ia simpan, akhirnya menuntut bayaran. Hari itu, saat ia merasa tubuhnya semakin lemah, Raka tak bisa lagi menyangkalnya. Ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Setiap gerakan terasa seperti memikul beban yang tak tertahankan. Ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Ia tidak bisa menahannya lebih lama. "Aku harus ke dokter," pikirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Ia memaksakan diri untuk keluar dari tempat tidur, meraba dinding untuk menyeimbangkan tubuh yang semakin lemah. Ia merasa seperti tubuhnya tidak lagi menjadi bagian dari dirinya. Seolah-olah, ia sudah kehilangan kontrol sepenuhnya atas tubuhnya yang dulu sangat ia banggakan. Di rumah sakit, dokter yang memeriksanya hanya memandangnya dengan penuh keprihatinan. Setelah serangkaian tes dan pemeriksaan yang mendalam, hasil yang keluar seperti hukuman mati baginya. "Raka, kami menemukan indikasi penyakit autoimun," kata dokter itu dengan suara yang serius. "Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh Anda. Artinya, tubuh Anda sendiri yang sekarang menjadi musuh Anda. Ini adalah kondisi yang mempengaruhi organ tubuh secara menyeluruh dan dapat menyebabkan kerusakan permanen."
Raka merasa dunia seakan berhenti berputar. Dia menatap dokter itu dengan pandangan kosong, tidak percaya. Tubuhnya semakin rapuh, dan kini, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada masalah-masalahnya yang lain, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Autoimun? Raka terdiam sejenak, suaranya serak. Apakah ada obatnya? Apa yang bisa saya lakukan? Ia merasa seolah-olah tenggelam dalam gelombang ketidakpastian yang begitu dalam. Semua yang ia pernah percayai, semua yang ia anggap sebagai bagian dari hidupnya, sekarang terasa hancur. Dokter itu hanya menggelengkan kepala dengan pelan. Ini bukan penyakit yang bisa sembuh dengan cepat. Raka, Anda perlu menjalani perawatan jangka panjang untuk mengendalikan gejalanya. Ketika Raka pulang dari rumah sakit, rasa sakit yang terus-menerus melanda tubuhnya membuatnya semakin terpuruk. Setiap langkah terasa seperti memikul beban yang tak terlihat, namun begitu nyata. Dalam kegelapan malam, ia merasakan kesepian yang lebih pekat dari sebelumnya. Tidak ada yang mendampinginya. Tidak ada lagi suara lembut Laras yang dulu selalu bisa menenangkan. Tidak ada lagi sentuhan lembut ibunya yang selama ini menjadi tempat ia bernaung. Seminggu setelah itu, kabar buruk lainnya datang seperti petir di siang bolong. Ibunya, yang selama ini sudah lama berjuang melawan masalah jantung, akhirnya meninggal dunia. Raka yang berada di tempat tidur, dengan tubuh yang semakin lemah, hanya bisa menangis dalam diam. Ia merasa seperti kehilangan pegangan, seperti jatuh ke dalam lubang yang semakin dalam tanpa ada yang menolong. Raka duduk di kursi ruang tamunya yang sunyi. Tidak ada lagi kehidupan di dalam rumah itu. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi percakapan yang hangat. Semua yang ia miliki telah hilang. Ia memandang ruangan yang semakin kosong, seolah setiap sudutnya menyeratkan kenangan pahit yang tak bisa ia lupakan. Keputusan-keputusan buruknya, sikap egoisnya, semua itu kini kembali padanya. Raka mencoba menahan air matanya, namun rasa sakit itu terlalu besar untuk ditahan. Semua kesalahan yang ia buat, kini datang kembali menghantuinya. Semua yang ia hancurkan, keluarganya, hubungan-hubungannya, dan kehidupannya yang dulu begitu megah, sekarang berkumpul menjadi satu bayangan kelam yang terus membayanginya. Beberapa hari setelah kematian ibunya, Raka tak lagi bisa menghindari kenyataan. Biaya rumah sakit yang semakin membengkak memaksanya untuk menjual rumah yang dulu menjadi simbol keberhasilannya. Rumah itu, tempat ia tumbuh dan membangun segala sesuatu, terpaksa ia lepaskan. Rumah yang penuh dengan kenangan kini harus ia jual untuk membayar pengobatan, sementara dirinya sendiri tak bisa lagi merasakan kehidupan yang dulu ia dambakan. Ia berdiri di depan jendela, memandangi rumah yang kini tak lagi utuh. Di luar, dunia berjalan seperti biasa, tetapi bagi Raka, dunia itu sudah tidak ada lagi. Ia tidak punya apa-apa lagi. Semua yang pernah ia banggakan kini hancur berantakan. Tidak ada lagi Laras, tidak ada lagi ibu yang mengasihi, tidak ada lagi teman atau orang yang peduli padanya. Malam itu, Raka duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Ia menatap tangan yang semakin kurus, merasa bahwa tubuhnya juga mulai mengkhianatinya. Aku sudah merusak segalanya, pikirnya dalam hati, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku sudah menghancurkan semuanya. Lalu, seperti serangan badai yang tak terduga, ia merasakan air mata yang mulai mengalir di pipinya, tidak bisa lagi ia tahan. Air mata itu adalah penyesalan, rasa sakit, dan kehilangan yang tak bisa ia jelaskan. Ia menundukkan kepalanya, merasakan dunia yang pernah ia bangun sekarang menghilang begitu saja. Raka tahu bahwa ia tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ia terjatuh ke dalam kesendirian yang paling dalam,
dihadapkan pada kenyataan bahwa semua yang ia kehendaki telah hilang, dan kini hanya ada dirinya, dengan penyakit yang menggerogoti tubuhnya dan kenangan akan hidup yang dulu ia miliki, namun hancur karena kebodohannya sendiri. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Pikirnya, suara hatinya terjerumus dalam kesendirian yang mencekam. 3 tahun berlalu sejak semua itu terjadi. 3 tahun yang penuh dengan proses penyembuhan, ketegaran, dan penemuan kembali makna hidup yang sejati. Laras, wanita yang dulu hancur oleh pengkhianatan, kini berdiri dengan tegak di atas panggung sebagai seorang pembicara seminar motivasi perempuan. Suaranya penuh keyakinan, dan matanya memancarkan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Ia menikah lagi, kali ini dengan seorang pria yang berbeda jauh dari Raka. Seorang pengacara sederhana yang dulunya membantu Laras dalam perjuangannya. Pria yang sabar, tidak terburu-buru, dan lebih dari segalanya, menghormati perempuan. Di sisi suaminya yang penuh kasih, Laras merasa aman, dihargai, dan yang terpenting, dicintai tanpa syarat. Perasaan itu sangat berbeda dari apa yang pernah ia rasakan bersama Raka, yang selalu penuh dengan kekosongan dan pengkhianatan. Hari itu, Laras berdiri di depan audiens, berbicara tentang kekuatan perempuan untuk bangkit dari luka. Suara dan kata-katanya menggema, memberi semangat pada setiap wanita yang mendengarnya. Ia tahu betul bagaimana rasanya berada di titik terendah, bagaimana rasanya merasa terhina, disia-siakan, dan dikhianati. Tetapi kini, dengan kepercayaan diri yang ia miliki, ia ingin memberitahu dunia bahwa sebuah hidup yang penuh kasih sayang dan penghargaan diri adalah hak setiap wanita. Namun, di tengah acara yang begitu penting baginya, matanya secara tiba-tiba tertumbuk pada sebuah sosok yang familiar. Di bagian belakang ruangan, duduk seorang pria di atas bangku roda. Matanya terlalu jelas, sebuah tatapan yang penuh sesal, yang tak bisa disembunyikan. Itu adalah Raka. Raka, dengan wajah yang memudar oleh waktu dan sakitnya, duduk dalam keheningan yang begitu mendalam. Tubuhnya tampak sangat lemah, jauh dari sosok pria yang dulu selalu penuh dengan kebanggaan dan kekuatan. Sekarang, ia tak lebih dari bayangan dari diri yang dulu ia banggakan. Tubuhnya dilanda penyakit autoimun yang tak terkontrol. Keberhasilannya dalam bisnis runtuh, kehidupan yang dulu megah kini terpuruk. Dan disinilah ia, dengan mata berkaca-kaca, menatap Laras yang kini berdiri kuat dan bersinar di panggung. Laras bisa merasakan perasaan yang mendalam dalam tatapan itu. Tak ada kata yang diucapkan. Hanya ada keheningan yang begitu berat. Rasa sakit yang tak terucapkan, penyesalan yang begitu dalam. Raka tak berkata apa-apa. Ia hanya memandang Laras dengan ekspresi yang sulit diartikan, seperti seorang pria yang akhirnya menyadari bahwa semua yang ia hancurkan telah mengubah hidupnya selamanya. Laras menatapnya sejenak. Sebuah senyum kecil terbit di bibirnya, senyum yang penuh makna. Bukan senyum kemenangan, tetapi senyum yang penuh dengan kebijaksanaan dan penerimaan. Ia mengangkat mikrofon kembali, berbicara dengan suara yang tegas namun penuh kasih. Jangan pernah berpikir cinta bisa dipaksakan. Tapi jangan juga pernah abaikan orang yang tulus mencintaimu. Karena kadang, saat dia pergi, itulah karma paling sunyi yang akan kau tanggung sendiri. Kata-kata itu mengalir begitu dalam. Dan semua orang di ruangan itu seakan bisa merasakan betapa nyata dan menyakitkan kebenaran itu. Raka duduk diam, air mata mulai mengalir di wajahnya yang sudah lama tak terlihat kebahagiaan. Ia tahu bahwa karma tak selalu datang dengan cara yang keras. Terkadang, karma datang dalam bentuk kesendirian yang sunyi, di saat kau kehilangan orang yang sebenarnya pernah mencintaimu dengan sepenuh hati. Laras tidak memandangnya lebih lama. Ia tahu bahwa hidupnya kini telah mengambil arah yang jauh lebih baik.
Ia sudah menutup bab yang penuh luka itu dan memilih untuk bergerak maju, menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Di sampingnya, suami yang setia, penuh cinta, dan rasa hormat selalu ada untuknya. Namun, jauh di dalam hatinya, Laras merasa kesedihan untuk Raka. Bukan karena apa yang ia alami, tetapi karena ia tahu, terkadang karma bukanlah hukuman, melainkan pelajaran yang harus dipahami. Dan mungkin, saat ini, Raka baru mulai menyadari bahwa perjalanan yang panjang itu akhirnya membawanya pada pemahaman yang terlambat. Dengan kata-kata itu, Laras menutup pidatonya, dan audiens pun memberikan tepuk tangan yang meriah. Senyum Laras tetap penuh makna, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua perempuan yang pernah merasa terluka, tetapi tidak pernah menyerah untuk menemukan kebahagiaan sejati. Dan di luar sana, di tengah malam yang sunyi, Raka duduk sendiri, mengenang segala yang hilang, dengan hati yang penuh penyesalan. Namun, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kedamaian dalam keheningan, karena mungkin sekarang ia mulai mengerti bahwa karma bukan tentang balas dendam, tetapi tentang menerima dan memahami pelajaran yang datang begitu lambat, dengan rasa sakit yang tak terhindarkan. Cerita ini menggambarkan perjalanan panjang Laras, seorang wanita yang menghadapi pengkhianatan, kekerasan, dan ketidakadilan dalam pernikahannya dengan Raka. Meskipun dihancurkan oleh tindakan suaminya, Laras menunjukkan kekuatan luar biasa untuk bangkit dan mencari kebahagiaan yang lebih baik. Kisah ini menyoroti bagaimana pengkhianatan dan kekerasan emosional dapat merusak jiwa seseorang, tetapi juga bagaimana kemampuan untuk berdiri kembali dan memperbaiki diri adalah bentuk kekuatan yang tak terbatas. Laras tidak hanya memilih untuk bertahan, tetapi juga untuk belajar dari setiap luka yang ia alami. Dia membangun kembali kehidupannya dengan ketegaran, kesabaran, dan keberanian, yang akhirnya membawanya pada kehidupan yang lebih baik bersama seseorang yang benar-benar menghargainya. Karma dalam cerita ini bukanlah hukuman yang datang dalam bentuk balas dendam, tetapi sebuah pelajaran berharga yang datang dalam bentuk penyesalan yang datang terlambat. Baik bagi Raka yang akhirnya merasakan sendiri akibat dari tindakannya yang menghancurkan hidup orang lain, maupun bagi Laras yang, meskipun terluka, mampu menemukan kebahagiaan sejati. Pada akhirnya, cerita ini mengajarkan bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, dan terkadang kepergian seseorang yang tulus mencintai kita adalah karma yang paling sunyi, yang hanya bisa dirasakan ketika kita sudah kehilangan segalanya. Perjalanan Laras adalah kisah tentang pemulihan, pemberdayaan diri, dan kekuatan untuk melangkah maju, meskipun dunia terasa seperti runtuh di awal. Cerita ini menegaskan bahwa meskipun kehidupan dapat memberi kita banyak tantangan, kita tetap memiliki pilihan untuk memilih bagaimana kita meresponsnya, dan bagaimana kita akhirnya menemukan kebahagiaan meskipun semuanya tampak sulit di awal.